Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, untuk video kali ini kami akan membahas tentang materi guna usaha atau bisa disebut leasing. Pembahasan pertama yaitu tentang bagaimana hak dan kewajiban pihak lessor and lessee. Hak dan kewajiban lessor dan lessee apabila kesepakatan antara pihak lessor, lessee, dan supplier telah tercapai, maka akan timbul hak dan kewajiban di antara pihak. Masing-masing pihak haruslah memahami hak dan kewajibannya masing-masing agar mereka dapat menjalankan usaha dengan baik dan benar. 1. Hak dan kewajiban lessor secara umum. Kewajiban lessor adalah menyerahkan uang sebagai biaya barang yang dibeli kepada supplier. Untuk itu, lessor mempunyai hak untuk mendapatkan pengembalian dari biaya yang telah dikeluarkan itu dan mendapatkan bunga atas jasanya dari biaya telah dikeluarkannya. Namun, masih banyak lagi hak dan kewajiban lessor lainnya. Lessor sebagai perusahaan penyandang dana dalam usaha leasing mempunyai hak-hak sebagai berikut. A. Lessor berhak untuk melakukan survei dan analisis terhadap kelayakan calon lessee untuk menerima pembiayaan leasing. B. Lessor berhak untuk membuat perjanjian leasing dalam bentuk standar asal tidak bertentangan dengan undang-undang dana ataupun yang berlaku lainnya. C. Lessor berhak untuk menetapkan besarnya angsuran, cara pembayaran, dan jangka waktu pembayaran, asalkan hal tersebut dilakukan dengan wajar dan disesuaikan dengan nilai aktiva, barang, modal, bunga leasing, dan ketentuan yang ingin diperoleh secara wajar. D. Lessor berhak untuk menolak permohonan leasing yang diajukan calon lessee apabila calon lessee tersebut dinilai tidak layak atau patut dicurigai, mempunyai usaha yang bertentangan dengan hukum seperti tindakan terorisme, korupsi, perdagangan narkoba, ataupun kejahatan lainnya. 6. Lessor memiliki hak untuk menerima pembayaran angsuran secara rutin dari pihak lessee sesuai kesepakatan dalam kontrak leasing. Selain hak-hak tersebut, lessor sebagai perusahaan pembiayaan juga memiliki kewajiban-kewajiban antara lain. A. Lessor wajib menyerahkan uang sebagai biaya barang yang dibeli kepada supplier. B. Lessor wajib mengikuti semua peraturan hukum yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usahanya. C. Lessor memiliki kewajiban memberi informasi yang sebenar-benarnya perihal aturan yang tertera dalam kontrak leasing dan tidak boleh menyembunyikan aturan tertentu dengan maksud ingin mengelabui calon lessor. D. Lessor wajib membantu lessee yang kesulitan menemukan barang modal yang tepat atau kesulitan menemukan supplier yang tepat. Universitas Sumatera Utara. E. Lessor wajib melaksanakan semua aturan yang tercantum dalam kontrak leasing yang telah disepakati oleh lessee. 2. Hak dan kewajiban lessee sebagai penyewa dalam kegiatan leasing mempunyai hak-hak sebagai berikut. A. Lessee mempunyai hak untuk mengetahui semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam kontrak leasing. B. Lessee mempunyai hak opsi pada akhir masa kontrak untuk memilih membeli barang modal, pengembalian barang modal, atau memperpanjang kontrak leasing. C. Lessee memiliki hak untuk menolak menandatangani kontrak leasing apabila lessee tidak setuju dengan syarat yang ditentukan dalam kontrak tersebut. D. Lessee berhak untuk menerima, menggunakan, dan memanfaatkan barang modal yang dijadikan objek perjanjian leasing. E. Lessee berhak untuk mengajukan keberatan kepada pihak prosecutioner jika barang modal yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Selain hak-hak terdapat di atas, lessee juga memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut. A. Lessee berkewajiban untuk memberi informasi secara benar tentang kondisi usahanya dan kemampuan uangnya agar pihak lessor dapat membantu membuat skema biaya yang paling sesuai dengan kondisi lessee. B. Lessee wajib menjelaskan tujuan penggunaan barang modal yang dibutuhkan. C. Lessee wajib membayar angsuran sesuai jumlah dan jadwal yang disepakati dalam kontrak leasing. D. Lessee wajib menjaga dan memelihara barang modal yang dititipkan kepadanya. E. Lessee wajib membayar pajak yang berkaitan dengan penggunaan barang modal, dana pajak, pembelian barang modal yang dijadikan objek leasing.
Apabila perjanjian leasing tetap ada pada financial lens, dalam hal perjanjian leasing masih tetap ada dan pada akhir masa sewa lens menggunakan hak opsinya untuk membeli barang modal yang bersangkutan, maka hak kepemilikan dari objek leasing tersebut akan beralih dari lessor ke lessee. Namun, apabila lessee justru memiliki untuk memperpanjang lease, maka pemilik yuridis dari objek leasing yang bersangkutan adalah tetap merupakan lessor. Pada operating lease, pemilik dari objek leasing yang bersangkutan adalah tetap merupakan lessor. Sedang lessee hanya merupakan pihak yang menguasai atau menggunakan aset barang leasing tersebut, dan resiko mengenai barang modal dalam operating lease ini dipikul oleh pihak lessor. Sebagai dasar kontrak antara para pihak dipergunakan pasal 1338 KUP Perdata yang menganut asas kebebasan kontrak. Beberapa alasan berakhirnya perjanjian leasing yaitu: berakhirnya kontrak leasing karena konsensus. Dalam praktek pemutusan kontrak leasing secara konsensus ini sangat jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena karakteristik dari kontrak leasing salah di mana salah satu pihak berpresentasi tinggal, yaitu pihak lessor. 2. Berakhirnya kontrak leasing karena habis waktu atau habisnya masa kontrak. Akhirnya perjanjian leasing yang memiliki menimbulkan beberapa hak rugi lessee untuk mengakhiri kontrak untuk pengembalian barang yang menjadi objek leasing kepada lessor, mengadakan kontrak leasing yang baru dengan harga yang baru dengan nilai pasar, menggunakan hak pilihnya untuk membeli barang yang leasingkan. 3. Putusnya kontrak leasing karena prestasi merupakan salah satu sebab sehingga jalannya kontrak menjadi terhenti. Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai presi adalah salah satu pihak atau lebih melaksanakan presentasinya sesuai dengan kontrak. Putusnya kontrak leasing karena force majeure. Walaupun hak memiliki belum beralih kepada lessee sebelum hak opsi beli dilaksanakan oleh pembeli, tetapi karena lessor memang dari semula bertujuan hanya sebagai penyandang dana, bukan sebagai pemilik, maka sudah selayaknya jika beban resiko dari suatu leasing yang dalam keadaan force majeure dibebankan kepada lessee. Nah, itu dia video materi tentang leasing. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan terus belajar. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.